Apresiasi Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Eka Nilawati, Kepala TK Anggrek Koto Tuo Panyalayan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, akan berbagi praktek baik tentang kepemimpinan pembelajaran untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi bipoliskal di TK Anggrek. Perkembangan zaman pada saat ini menuntut manusia untuk bersikap tanggap, peka, dan mampu beradaptasi dengan cepat. Untuk bisa bertahan di tengah berbagai perubahan dan kondisi ini, sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas personal, intelektual, dan spiritual yang baik. Bukan pekerjaan mudah melahirkan generasi yang demikian, sehingga wajarlah Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi melakukan berbagai upaya agar nanti muncullah generasi-generasi yang siap menghadapi tantangan kodrat zaman. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemendikbudristek saat ini adalah mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar. Suksesnya program ini tentu tergantung kepada peran kita semua. Kepala sekolah sebagai salah satu perpanjangan tangan pemerintah di tingkat satuan PAUD memiliki peranan yang cukup penting. Tantangan yang harus dihadapi oleh kepala sekolah pada saat ini adalah mengusahakan bagaimana tercapainya tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar. Seorang kepala sekolah harus memiliki inisiatif yang tinggi, ide-ide dan gagasan yang cemerlang agar program ini dapat dijalankan dengan sukses. Kepala sekolah harus mampu memfasilitasi terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat anak, serta memenuhi berbagai kebutuhan peserta didiknya secara aman dan nyaman yang kemudian dikenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Sejak lulus seleksi program sekolah penggerak Angkatan 1 pada tahun 2021, kepala sekolah telah berupaya membuat berbagai kebijakan strategis terkait dengan perannya dalam kepemimpinan pembelajaran. Karena tuntutan peran dan tanggung jawab ini, maka lahirlah sebuah pemikiran tentang pentingnya mencari strategi yang mantap agar berbagai kebutuhan belajar peserta didik dapat terfasilitasi dengan baik. Strategi yang telah dipilih dan dirumuskan oleh Kepala Sekolah TK Anggrek untuk mempermulus jalannya pembelajaran berdiferensiasi agar dapat diimplementasikan secara nyata diberi nama dengan strategi bipoliskal. Strategi bipoliskal. Kata bipoliskal merupakan istilah baru yang dipakai oleh Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Anggrek untuk memperkenalkan strategi yang telah dirancang. Bipoliskal merupakan singkatan dari kata bi, bidik, po, potensi, li, lingkungan, s, sekolah, dan kal, kearifan lokal. Potensi lingkungan. Lingkungan alam yang aman, sejuk, rapi, dan indah menjadi salah satu kekuatan bagi Taman Kanak-kanak Anggrek dalam menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Dekatnya area persawahan, perkebunan, peternakan, kincir air, kolam ikan, pegunungan, dan berbagai industri rumahan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang sangat menarik bagi anak. Struktur masyarakat pedesaan yang masih kokoh, menjunjung kekeluargaan dan keramah tamahan, membuat anak merasa nyaman untuk mengikuti kegiatan luar kelas. Konsep merdeka belajar pada anak usia dini sejatinya adalah merdeka dalam bermain. Tentunya bermain yang memberikan makna atau nilai bagi tumbuh dan kembang anak. Bermain yang bisa memberikan kesempatan yang luas bagi anak untuk berinovasi dan menunjukkan kreativitas dan kemandiriannya. Lingkungan yang mendukung menjadi sarana bermain dan belajar yang baik untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi di TK Anggrek. Misalnya, diferensiasi dari segi konten dan proses. Ketertarikan dan minat yang besar terhadap lingkungan alam dan lingkungan pertanian akan difasilitasi dengan konten materi yang terkait dengan minatnya tersebut.
seperti belajar langsung tentang bercocok tanam, melakukan kegiatan di area persawahan, dan mencoba praktik membibit dan menanam secara langsung. Prosesnya pun cukup beragam, dan kita juga bisa menghadirkan langsung narasumber-narasumber yang berpengalaman dalam bidang pertanian yang berasal dari masyarakat sekitar. Contoh lain dari sisi diferensiasi konten adalah bagi anak-anak yang memiliki ketertarikan dari sektor industri, terutama industri makanan, karena lingkungan sekolah TK Anggrek dikelilingi oleh berbagai pelaku usaha rumahan home industry. Maka kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran juga akan mengarahkan guru untuk memfasilitasi kegiatan bermain dan belajar anak sesuai dengan minat mereka, seperti membawa mereka berkunjung ke sentra-sentra industri yang ada. Potensi kedua yang dibidik adalah potensi sekolah. Potensi sekolah yang kami bidik di sini ada yang bersifat fisik dan non-fisik. Potensi fisik misalnya yang terkait dengan sarana bermain dan belajar yang tersedia di sekolah. Potensi sekolah yang bersifat non-fisik yang kepala sekolah bidik untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi adalah potensi yang berasal dari sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut, baik dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, komunitas belajar, dan mitra lainnya. Keahlian yang beragam yang dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan menjadi modal bagi TK Anggrek untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Guru akan membimbing peserta didik sesuai dengan keahliannya masing-masing. Misalnya ada yang berpotensi dalam hal seni tari, seni musik, olahraga, dan keagamaan, akan diberikan kepercayaan untuk memfasilitasi peserta didik sesuai dengan keahliannya. Kemudian keberadaan komunitas belajar di sekolah juga menjadi potensi non-fisik yang bisa diandalkan. Dalam komunitas sekolah selalu diadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menggali dan meningkatkan potensi pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga diharapkan para pendidik TK Anggrek akan semakin profesional dalam mengelola pembelajaran dan menjalankan tugasnya di sekolah. Potensi ketiga yang dibidik oleh Kepala Sekolah TK Anggrek adalah potensi kearifan lokal. Indonesia kaya dengan ragam budaya. Keragaman ini menjadi salah satu potensi yang dipilih oleh teman kanak-kanak Anggrek. Kepala sekolah mengarahkan guru untuk mengusung kekayaan budaya Minangkabau dan kearifan lokal ada untuk dikembangkan di Taman Kanak-kanak Anggrek. Kepala sekolah bersama dengan guru merancang kegiatan pembelajaran terkait dengan pengenalan budaya lokal Minangkabau, adat istiadat, kebiasaan, kuliner, dan hal-hal lainnya. Selain itu, untuk memberikan dasar-dasar keterampilan hidup atau life skill bagi anak, juga untuk memperkuat pengetahuan anak tentang budayanya sendiri. Kegiatan bermain yang disajikan sepenuhnya berpusat pada anak, menyenangkan dan memberikan kegembiraan dengan tetap mempertimbangkan tahap-tahap perkembangan anak. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas anak menjadi pelajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran dapat mendukung perkembangan karakter anak didik secara holistik. Berbagai ragam kegiatan main dan belajar disusun dan dirancang sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik. Sejak diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi, terlihat antusias anak untuk datang ke sekolah sangat meningkat. Dan minat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran juga sangat meningkat. Anak diberi kesempatan untuk memilih kegiatan berdasarkan minat dan bakatnya masing-masing. Proses pembelajaran terasa sangat menyenangkan. Kesan orang tua pun sangat positif karena mereka melaporkan bahwa anak mereka selalu bersemangat untuk datang ke sekolah. Berbagai capaian keunggulan telah diraih sejak diterapkannya strategi Bipoliska. Pembelajaran berdiferensiasi sangat menarik dan sangat menyenangkan sekali bagi anak. Ini bisa kita lihat dari tingkat antusias kehadiran anak setiap hari datang ke sekolah. Di samping itu, prestasi yang diraih juga terus meningkat dan keinginan masyarakat untuk menggabungkan atau mendaftarkan anaknya di layanan pendidikan anak usia dini Taman Kanak-kanak Anggrek juga terus meningkat. Semoga strategi ini dapat menginspirasi bagi rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.